Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Rosetia Pandiangan dari kelas D reguler 2021, kuliah di Universitas Negeri Medan Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah. Saya sedang berada di Museum Al-Quran yang berada di Medan Pancing, tepatnya di Jalan William Iskandar. Teman-teman pasti penasaran kan? Untuk lebih lanjut lagi, mari kita lihat ke dalam. Di Museum Al-Quran ini terdapat berbagai koleksi salinan naskah Al-Quran seperti manuskrip, botol-botol, dan bahkan koin atau uang yang terpajang di dalam kotak kaca. Bahkan peralatan medis yang digunakan pada zaman Islam kuno masih bisa kita temukan di dalam Museum Al-Quran ini. Dan masih banyak lagi. Ada juga koleksi lainnya seperti kulit kayu, kertas daluang, manuskrip ilmu fikih yang kondisinya hancur, mushaf Al-Quran terjemahan bahasa Angkola dan bahasa Cina, dan ada juga koin-koin seperti destiminasi Palembang dan destiminasi Islam modern. Sebelum itu juga di Museum Al-Quran ini terdapat buku-buku yang udah dibakar dan yang dipajangkan di dalam Museum Al-Quran ini supaya bisa dilihat mahasiswa sekarang atau anak-anak zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui, museum ini sudah menyediakan katalog konvensional maupun katalog dalam bentuk digital. Katalog konvensional bisa kita dapatkan dari buku-buku yang sudah disediakan oleh pihak museum. Dan untuk yang versi digital bisa kita akses melalui scan kode QR yang telah disediakan di setiap benda-benda koleksi museum yang dipublikasikan. Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang saya lakukan, hanya sebagian atau mungkin sampai setengah dari koleksi museum yang menggunakan sistem kode QR. Beberapa lagi mungkin dalam tahap proses pengembangan. Dan untuk fasilitas museum seperti AC, kamar mandi, dan penataan buku-buku dan koleksi-koleksi yang ada di Museum Al-Quran cukup rapi, dan kebersihannya cukup baik dan memadai. Di area Museum Al-Quran cukup bersih dan udaranya sangat sejuk. Di setiap sudut-sudut museum sudah dilengkapi dengan beberapa AC, dan di dalamnya sangat luas dan bisa membuat para pengunjung tertarik dan nyaman. Nah, penggunaan medsos tentunya sudah sangat dimanfaatkan oleh pihak museum, di mana dimaksudkan untuk mempromosikan ataupun dapat mengedukasi masyarakat mengenai benda-benda atau koleksi-koleksi yang ada di Museum Sejarah Al-Quran melalui sosial media. Museum Sejarah Al-Quran merupakan museum pertama yang mengoleksi mushaf Al-Quran, di mana sedikitnya terdapat 100 manuskrip Al-Quran yang ada di museum ini. Museum ini didirikan oleh Bapak Ichwan Atsari dengan maksud untuk melestarikan mushaf yang ada di Sumatera Utara dan menjadikan Museum Sejarah Al-Quran sebagai sumber belajar peserta didik atau masyarakat, bahkan sebagai ruang untuk para peneliti yang ada di Indonesia. Museum Sejarah Al-Quran juga berusaha menyelamatkan salah satu hutan kapur yang berada di Kabupaten Pakpak Barat. Alasannya agar hutan kapur tersebut dapat dipertahankan kelestariannya. Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan mengajukan ke pihak UNESCO untuk menjadikannya sebagai warisan dunia penting yang ada di Sumatera Utara. Berdasarkan persyaratan yang tertera pada PP nomor 66 tahun 2015, Museum Sejarah Al-Quran sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai museum sesuai dengan 6 syarat, seperti memiliki visi misi, memiliki koleksi, memiliki lokasi bangunan, memiliki sumber daya manusia, memiliki sumber pendanaan tetap, dan memiliki nama museum. Baik, cukup sekian dari hasil pengamatan atau observasi yang saya lakukan. Di sini saya akan mengakhiri video saya. Thank you for watching.